Baik Mas Aris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris, kita akan mencoba membedah ya tentang skripsi Mas Aris itu. Sedikit aja ada kejanggalan dan mohon maaf sekali Mas Aris karena saya tidak menduga di mana kejanggalan ini baru saya temukan ketika eh, pekerjaan skripsi Mas Aris sudah melewati ujian proposal. Di sini kejanggalannya ada pada variabel X sebenarnya. Di variabel X itu Mas Aris berbunyi UKM Mapensa ya, mahasiswa pencinta apa sih? Pencinta Islam ya. Kalau nggak salah ya. Ya, kegiatan mahasiswa pencinta Islam Al-Azhar. Nah, hanya saja di sini kalau variabel X-nya unit kegiatan mahasiswa ini kan benda mati. Logikanya begini, apakah benda mati itu bisa berpengaruh terhadap sesuatu yang hidup yaitu manusia? Otomatis kan tidak akan ada pengaruh kan. Yang akan ada pengaruh ketika UKM itu atau kegiatan mahasiswa itu dihuni oleh orang-orang yang melakukan serangkaian kegiatan. Jadi UKM itu punya muatan kegiatan. Nah, muatan kegiatan itu yang bisa jadi opsi untuk berpengaruh terhadap karakter religius orang-orang yang ada di dalamnya. Gitu. Itu opsi pertama. Jadi kejanggalannya di situ punya Mas Aris. Opsi kedua, Mas Aris bisa men-tracking tentang UKM Mapensa ini yang dimana muatannya itu adalah misalnya keaktifan, keikutsertaan. Jadi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan mahasiswa pencinta Islam itu akan berpengaruh terhadap karakter religiusnya. Jadi ada sesuatu yang hidup di dalam kegiatan mahasiswa pencinta Islam, yaitu keikutsertaan atau keaktifan. Nah, itu bisa. Maka dari itu Mas Haris, saya menyarankan Mas Haris itu bikin seperti ini. Ada metrik ya, ada variabel, ada dimensi, indikator, ada pertanyaan. Ini nomor pertanyaan ya, nomor pertanyaan yang akan kita sematkan di angket kita itu. Nah, misalnya di sini adalah satu ya, variabel kita adalah apa, misalnya saya akan membawa Mas Haris ke suatu contoh. Saya itu sudah baca-baca skripsi yang serupa dengan Mas Haris polanya, tapi di skripsinya UIN Jakarta kalau nggak salah. Oke, ini. Nah, punya UIN Jakarta ini mahasiswanya itu meneliti tentang keikutsertaan mahasiswa dalam suatu organisasi tertentu terhadap pengembangan karakternya. Jadi mahasiswa yang ikut organisasi tertentu dipotret dipotret keikutsertaannya dalam hal berorganisasi itu terhadap pengembangan karakternya. Jadi gitu. Jadi ada dua variabel. Variabel X itu adalah keaktifan mahasiswa, keikutsertaan mahasiswa dalam suatu organisasi terhadap pengembangan karakternya. Nah, di sini keikutsertaan ini ada dimensinya macam-macam. Dimensi psychological participation. Jadi dimensi keikutsertaan yang pertama adalah keikutsertaan secara psikologi saja. Kemudian yang kedua keikutsertaan secara fisik saja. Yang ketiga psikal dan psikologikal. Jadi ini secara fisik sekaligus secara psikologi. Kemudian ada keikutsertaan secara partisipasi dengan skill. Jadi dia berpartisipasi aktif dengan skillnya. Material dengan partisipasi. Jadi ada orang mahasiswa yang ikut serta dalam organisasi mengikut sertakan materinya.
Nah sekarang kita bayangkan punya Mas Aris misalnya di dalam mahasiswa ini, kalau saya sih sarankan Mas Aris itu ngikuti pola yang ada di skripsi ini. Jadi keikutsertaan mahasiswa dalam UKM Mapensa ini, jadi variabel X-nya itu adalah keaktifan atau keikutsertaan bisa ya mahasiswa, ini variabel X. Gak apa-apa Mas Haris mengadopsi dimensinya ini. Nah, dimensi psikologikal partisipasi dan fisikal partisipasi. Nah, psikologikal partisipasi. Nah, ini partisipasi fisik, kemudian partisipasi psikologi, partisipasi materi misalnya, dan lain-lain. Nah indikatornya apa? Nah indikatornya ini sebenarnya Mas Aris harus tracking ke teori-teori. Ini sebenarnya teman UIN Jakarta ini teori keikutsertaan ada beberapa dimensi. Indikatornya ini ada teorinya sebenarnya, memberikan ide atau pikiran untuk organisasi ini ada teorinya. Nah pertanyaannya ada dari memberikan ide, pertanyaannya lahir, saya mengikuti apa tandanya orang ikut dalam suatu organisasi dapat memberikan ide atau pikiran untuk organisasinya. Ini pertama, saya mengikuti kegiatan di organisasi ini sungguh-sungguh dan niat lillahi ta'ala. Sini ini sebenarnya nggak terlalu nyambung, nanti kan ada validasinya. Tapi Mas Aris secara general buat dulu seperti ini. Saya akan kasihkan linknya ya, yang ini juga saya akan kasihkan ke Mas Aris untuk diadaptasi. Jadi pada intinya saya ingin menyarankan untuk skripsinya Mas Aris, variabel X-nya itu di-clearkan. UKM yang dimaksud UKM itu apanya? Otomatis mahasiswa yang ada di dalam UKM itu toh. Mahasiswa itu yang ada di dalam UKM itu apa yang dipotret, kegiatannya atau keaktifannya atau apa. Pilih opsi keaktifan atau keikutsertaan. Dimensinya berbagai macam. Nah, dimensi inilah yang akan menjadi Mas Aris sematkan dalam teori. Di sini ada di sini nih, di daftar isinya ada. Nah, jadi ini gunanya kalau kita belajar dari skripsi orang lain. Nah ini keikutsertaan mahasiswa halaman 7 misalnya, halaman 7, 4, 5, 6, 7. Nah keikutsertaan mahasiswa, pengertiannya, jenis-jenis partisipasi apa saja nih, partisipasi berupa pikiran ini menjadi landasan teori. Jadi apa yang ada di sini masuk menjadi teori. Jadi misalnya partisipasi fisik, partisipasi berupa pikiran, berupa tenaga atau fisik, ini masuk kan. Jadi landasan teori Mas Aris gitu. Nah inilah berhubungan antara angket dengan landasan teori yang Mas Aris akan tulis di bab 2-nya tuh ya. Jadi saya sarankan Mas Aris mengadaptasi itu. Yang kedua, karakter religius. Sepertinya punya Mas Aris sudah clear di sini karakter religiusnya. Coba kita lihat ya. Karakter religiusnya. Nah, ini misalnya karakter religiusnya punya Mas Aris nih, angketnya ya, bentar. Kita bedah punya Mas Aris ya, kisi-kisi angket UKM Mapensa. Saya mengikuti kegiatan Mapensa. Berarti kan ini kan partisipasi, menyukai, menilai manfaat. Ini dimensinya apa gitu. Jadi gak ada landasan teorinya. Poin nomor 3 ini gak ada landasan teorinya. Sedangkan kalau kita lihat di punya temen di UNJ ini misalnya, nah
Saya mengikuti kegiatan di organisasi UKM Hikmah dengan sungguh-sungguh. Ini ada landasan teorinya apa? Yaitu psychological participation. Nah, gitu. Misalnya ini mengembangkan karakter. Ketika dalam kelompok saya suka memerintah orang lain. Ini landasan teorinya apa? Yaitu kepemimpinan. Nah, ini landasan teorinya punya Mas Aris apa? Nah, maka dari itu saya sarankan harus ada dimensi, harus ada indikator, dan ada butir pertanyaan. Itu coba deh Mas Aris baca-baca ini. Tuh, kalau yang karakter religius punya Mas Aris, seberapa penting bagi Anda untuk memiliki karakter religius yang kuat? Kok jawabannya sangat tidak setuju? Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ini salah sebenarnya Mas Aris, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jadi sekali lagi Mas Aris harus mengklirkan. Misalnya di sini saya coba punya Mas Aris sebenarnya juga sudah ada di bab 2-nya itu tentang karakter religius ya. Sebentar. Saya coba buka. Karakter religius nih apa aja sih? Ini dimensinya, ada dimensi keyakinan nih. Jadi nanti di sini dimensi keyakinan kita kasih indikator mahasiswa meyakini apa gitu. Apa pertanyaannya? Mas Aris pikirkan terus. Nah ingat, satu indikator bisa menjadi beberapa pertanyaan. Satu indikator bisa menjadi beberapa pertanyaan. Oke. Jadi aspek dimensi keyakinan nih dengan indikator satu ini, indikator ini bisa menjadi beberapa pertanyaan. Kemudian ada punya Mas Haris menyematkan dimensi praktik agama atau ritual. Apa indikatornya itu? Mahasiswa mampu melaksanakan ritual, misalnya mahasiswa rajin sholat tepat waktu misalnya. Apa pertanyaannya? Apa pernyataannya? Sorry, ini bukan pertanyaan ya, pernyataan. Apa pernyataan yang kira-kira dapat menggali bahwa mahasiswa itu rajin sholat tepat waktu? Misalnya, saya selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Nah kan cocok gitu. Jadi ini terus dimensi pengalaman. Apa yang dimaksud dengan pengalaman? Berkaitan dengan pengalaman keagamaan. Jadi indikatornya mahasiswa misalnya mendapatkan pengalaman religius yang kuat. Nah, saya mendapatkan pengalaman positif di organisasi sehingga dapat saya aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman keagamaan positif di organisasi sehingga gini, misalnya ini rancangan kasar aja. Terus pengetahuan agama, pengetahuan agama. Jadi indikatornya apa? Mahasiswa mendapatkan pengetahuan agama lebih dalam. Misalnya, saya selalu mendapatkan pengetahuan agama baru, misalnya setiap kegiatan organisasi. Misalnya gitu. Saya selalu mendapatkan pengetahuan agama baru setiap kegiatan
di setiap di setiap kegiatan Mapensa misalnya. Jadi setiap ada kegiatan Mapensa berlangsung, maka mahasiswa itu selalu mendapatkan pengetahuan agama yang baru misalnya gitu ya. Nah, ini nilai-nilai karakter religius. Ketaatan pada Tuhan ini bisa juga dimasukkan menjadi dimensi moral, etika dan lain-lain. Jadi Mas Aris itu harus meramu ini keaktifan atau keikutsertaan menjadi dimensi-dimensi, indikatornya dirangkai, pertanyaan-pertanyaan dan nomor-nomor. Nah, nomor ini nanti akan kita arrange lagi menjadi ini pertanyaan ini kita akan masukkan menjadi pertanyaan nomor berapa sih di rangkaian angket kita gitu. Jadi gitu. Jadi PR-nya Mas Aris terlebih dahulu nyari ini dulu dan melengkapi ini. Habis itu kita ketemu lagi untuk membahas tentang itu. Jadi masalahnya Mas Aris kalau di karakter religius skripsi Mas Aris sudah saya katakan cukup memadai karena dimensinya sudah ada dan indikatornya tinggal dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaannya. Sedangkan yang dimensi ini di variabel X Mapensa ini apa sih dimensinya? Ini perlu dipikirkan oleh Mas Aris sendiri. Kalau sudah ada kita nanti akan diskusikan. Oke. Gitu ya Mas Aris, saya akan menyertakan kepada Mas Aris penjelasan saya ini, kemudian file ini, kemudian file yang PDF yang contoh skripsi UIN Jakarta ini. Oke Mas Aris, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau kiranya ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan via WA ya. Oke, terima kasih Mas Aris. Assalamualaikum.